Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Eh, saya di sini akan mempresentasikan tugas besar struktur jembatan. Yang pertama itu ada latar belakang jembatan. Latar belakangnya itu di Indonesia merupakan negara kepulauan. Di samping itu banyak juga daratan-daratan di dalam kepulauan tersebut yang terpusat oleh aliran sungai. Maka untuk memaksimalkan perekonomian dibutuhkan sebuah prasarana transportasi yang berupa jembatan sebagai penghubung. Dengan adanya jembatan ini penduduk yang terisolir dapat dijangkau. Jembatan merupakan sebuah struktur yang dibangun melewati suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan-rintangan tersebut dapat berupa jurang, lembah, jalan, rel, sungai, dan atau badan air. Tujuan jembatan adalah untuk membuat jalan bagi orang atau kendaraan melewati suatu rintangan. Selain itu, jembatan juga menjadi alternatif untuk menyambung ruas jalan sehingga dapat memperpendek jarak. Tujuan dari tugas ini yaitu untuk mengetahui nilai pembebanan struktur atas, untuk mengetahui nilai pembebanan pada struktur bawah atau biasa disebut abutment, terus untuk mengetahui reaksi perletakan masing-masing beban. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada beberapa pembebanan struktur atas jembatan. Yang kedua ada beberapa pembebanan pada struktur bawah. Yang ketiga itu berapa reaksi perletakan jembatan pada masing-masing beban. Di sini ada batasan masalahnya. Batasan masalahnya dalam laporan ini sebagai berikut. Yang pertama itu untuk pembebanan struktur atas jembatan, menghitung beban pada struktur bawah, menghitung reaksi peletakan pada jembatan masing-masing beban. Yang selanjutnya ada sistematik penulisan. Di sini itu ada 5 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kriteria desain, bab 4 itu analisis dan desain struktur, bab 5-nya itu kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada dasar teori. Jembatan rangka. Jembatan ini adalah suatu konstruksi yang digunakan untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini itu biasanya disebut juga dengan air. Lalu jika jembatan itu berada di atas jalan lalu lintas biasanya dinamakan viaduk, strat dan pin. Jembatan rangka. Tersusun dari batang-batang yang dihubungkan satu sama lain dengan plat, bahu, dengan pengikat bahu, paku keliling, baut, atau las. Batang-batang rangka ini hanya memikul gaya dalam aksial atau gaya normal, tekan atau tarik. Tidak seperti pada jembatan gelagar yang memikul gaya-gaya dalam momen lentur dan gaya melintang. Jenis-jenis rangka. Jembatan adalah alat bantu transportasi yang sudah banyak digunakan bahkan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri jembatan adalah beberapa macam, mulai dari jembatan beton, baja, kayu, bahkan jembatan tradisional. Juga masih banyak digunakan. Berikut ada 7 macam jenis jembatan konstruksi baja. Yang pertama jembatan balok, terus jembatan baja dinding penuh, jembatan rangka sederhana, jembatan rangka menerus, jembatan cantilever, jembatan lempung, jembatan gantung. Yang selanjutnya ada perilaku jembatan. Rangka batang merupakan perkembangan dari balok karena batang yang cukup besar sehingga tidak memungkinkan memakai balok. Hanya karena dimensi baloknya akan besar sekali dan berat sendirinya akan besar pula. Untuk menghindari dimensi yang terlalu besar, maka dicari alternatif lain. Salah satunya dibuat rangka batang dengan ukuran dimensi balok yang kecil. Biasa dipakai untuk memakai bentang yang cukup besar dan mampu menahan beban yang besar. Upaya meningkatkan tingkat pelayanan dan umur layanan jembatan, rangka baja dapat digunakan menggunakan kabel perat tegang yang bertujuan untuk menambah kekuatan jembatan tanpa harus mengubah struktur jembatan rangka itu sendiri. Yang selanjutnya ada analisis dan desain struktur jembatan. Yang pertama itu ada data jembatan. Tipe jembatannya itu rangka baja, terus panjang jembatannya 50 meter, lebar jembatannya 9 meter, terus lebar perkerasannya itu 7 meter, tinggi jembatannya 5 meter, terus plat lantainya 0,2 meter, tinggi aspal plus overlay-nya itu 0,1 meter, genangan airnya 0,05 meter, tinggi trotoarnya 0,3 meter, lebar trotoarnya 1 meter, berat jenis betonnya itu 24 kN per meter pangkat 3, berat jenis aspalnya 22 kN per meter pangkat 3, berat jenis airnya 10 kN per meter pangkat 3, terus tributari area lapangannya itu 5 meter, tributari area tumpuannya itu 2,5 meter. Ini ada analisis data. Yang pertama itu beban mati.
plat lantai QSDA 0,2 dikali 5 dikali 24. Nah, 0,2-nya ini tuh lebar atau tebal plat lantai. Yang 5-nya itu tuh beban lapangan, gaya lapangannya, terus dikali 24 itu berat jenis beton. Yang kedua itu ada aspal QSDL 0,1 dikali 5 dikali 22, kurang lebih sama kayak plat lantai, cuman dibedakan dari tebalnya karena genangan air trotoar masih sama kayak yang perhitungan plat lantai. Yang keduanya ada tumpuan. Nah, yang membedakan tumpuan dan lapangannya itu di 0,5 di 5 dan 2,5-nya. Perhitungannya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Yang selanjutnya ada beban lajur. Jika L kurang lebih dari 30 meter, maka Q sama dengan 9 dikali 0,5 ditambah 15 per L dikali KPA. Karena panjang jembatannya 50 meter, maka sesuaikan ketentuan rumus BTR menjadi 9 dikali 0,5 ditambah 15 per 50 dikali luas jalan raya. Hasilnya itu 2.520 kN. Terus BGT-nya itu 49 dikali 1,4. Nah, 1,4-nya itu ketentuan. Hasilnya itu 68,6 kN. Yang selanjutnya ada beban truk. Beban truk diketahui 500 kN, beban as roda depan 50 kN, beban as roda tengah 225 kN, beban as roda belakangnya itu 225 kN. Dimodelkan dalam SAP. Beban as roda depannya itu 25 kN, beban as tengahnya itu 112,5 kN, beban as belakangnya itu 112,5 kN. Faktor beban dinamis BGT 1,4, FBDT-nya itu 1,3, IBGT-nya 1,4 dikali 49 hasilnya 68,6 kN per meter. Beban as roda depannya itu 25 dikali 1,3 kN, hasilnya itu 32,5 kN. Nah, buat 1,3-nya itu dari beban FBDT. Terus yang ada yang selanjutnya ada beban as roda tengah, di mana si bebannya itu tuh 112,5 dikali 1,3 kN, hasilnya itu 146,25 kN. Beban as roda belakangnya sama roda as roda tengah, yaitu hasilnya 146,25 kN. Beban remnya itu 25% dari berat gardan truk desain. Gardan depannya itu 12,5 kN, gardan belakangnya 56,25 kN. 5% dari berat truk rencana plus beban BTR. Beban truknya itu 500 kN, beban BTR-nya itu 2.205 kN, maka 5% dari beban truk rencana plus beban BTR sebesar 135,25 kN. Digunakan gaya terbesar, maka rem yaitu 135,25 kN. Yang selanjutnya ada beban pejalan kaki, di mana beban pejalan kakinya itu 5 kN per meter pangkat 2, maka rumusnya itu 5 dikali 1 dikali 5. 5-nya itu sendiri itu dari yang lapangan. Terus yang selanjutnya ada yang tumpuan, beban pejalan kaki tumpuan dikali 2,5, maka hasilnya 12,5. Beban angin struktur PB-nya itu 0,0024, P 0-nya itu 17,6 km per jam, Z0-nya itu 1000 mm, Z-nya itu 10.000, PB-nya itu 100 km per jam, P10-nya itu 100 km per jam, PDZ-nya itu 2,5 dikali P0 dikali P10 per PB dikali LN Z per Z0. Maka hasilnya itu 101,314 km per jam. Pedanya itu 517,330 kN per meter kuadrat persegi. Yang selanjutnya itu PD dibagi 16 sama dengan hasilnya itu 32,33 kN. Itu yang buat di lapangan. Terus yang tumpuannya itu 16,1665 kN. Beban angin kendaraan beban angin strukturnya itu 1,46 Newton per milimeter. Ini tuh untuk permodelan hisapnya itu yang pertama menggunakan IWF, induknya itu 600 dikali 300 dikali 12 kali 20.
IWF memanjangnya itu 400 mm dikali 200 mm dikali 9 dikali 14. IWF melintangnya itu menggunakan IWF 500 dikali 200 kali 100 kali 16. Untuk beban SDL-nya itu dimasukkan 73,5 kN per meter. Terus beban SDL pejalan kakinya itu 5 kPa. Beban truknya itu yang depannya ada 25 kN, yang tengahnya 125,5 kN, yang belakangnya itu 125,5 kN. Yang selanjutnya, buat beban lajur D-nya itu dimasukkan PTN-nya 2.520 kN, BGT-nya itu 68,6 kN. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.